Bumi bertuah, gayung bersambut, sari muruah, salam disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Senang sekali saya Abdul Rani dapat hadir kembali di Gemahana Channel dan kali ini kita akan belajar mengenai struktur teks ulasan. Struktur teks ulasan ini ada beberapa bagian. Untuk memudahkan pemahaman kalian, saya akan bagi video pembelajaran ini dalam beberapa bagian. Nah, ini adalah bagian yang pertama, yaitu identitas karya. Struktur teks ulasan bagian pertama, identitas karya. Yuk, kita belajar. Nah, ini pengertian teks ulasan. Ini sebenarnya sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Kalau mau mengingat kembali, boleh klik video sebelumnya. Jadi ini saya akan jelaskan secara umum, pengertian teks ulasan adalah suatu teks bacaan, teks atau bacaan yang berisi penjelasan, penafsiran, atau penilaian terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Jadi karya yang bisa diulas bisa film, bisa drama, bisa buku, ya. Kita dapat menemukan teks ulasan di media cetak maupun elektronik sebagai media promosi suatu karya. Nah, ini ulasan sama dengan resensi ya. Jadi jangan bingung kalau ada istilah resensi itu sama dengan ulasan. Baik, ini adalah contohnya narasi kehidupan manusia Belitung dengan judul bukunya Ayah. Jadi antara judul ulasan dan judul dari karya itu tidak sama ya. Ini terserah dari seorang pengulas ingin memberikan judul apa yang pas terhadap karya yang diulas. Jadi ini narasi kehidupan, kemudian ini novelnya Ayah. Jadi jangan menyamakan antara judul dari ulasan dengan judul novelnya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh yang lain dari sebuah teks ulasan di media cetak koran ya. Mengenal Grapo Selling untuk meraih sukses. Ini judul bukunya adalah Kaya dengan Grapo Selling. Nah, ini resensi Dilan, roman simple noun efektif. Ini media elektronik viva.co.id. Jadi bisa dicetak atau bisa di elektronik. Jadi saya tampilkan contoh secara nyata ya, real ya. Yang kalian bisa lihat resensi itu ada di media cetak, di koran, ada juga di media elektronik. Resensi Dilan ini ya contohnya. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya apa itu struktur? Struktur adalah bagian-bagian yang menyusun sesuatu. Saya ilustrasikan seperti rumah. Rumah contohnya tentu ada bagian-bagian penyusunnya, bukan? Iya, begitu juga dengan sebuah teks ulasan. Teks ulasan ini juga ada bagian-bagian penyusunnya, sehingga struktur teks ulasan artinya bagian-bagian yang menyusun suatu teks ulasan. Iya, begitu ya. Nah, sekarang bagiannya apa-apa saja sih? Bagian dari teks ulasan ini ada 6. Yang pertama, identitas karya. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, sinopsis. 4, analisis. 5, evaluasi. Dan 6, rekomendasi. Jadi ini ada 6 bagian yang harus saya jelaskan. Di sini pada video pembelajaran ini kita akan bahas dulu yang bagian pertama, identitas karya. Kamu pernah tidak kalau kamu punya KTP, kamu diminta KTP kamu, atau kalau tidak orang tuamu pada suatu keperluan tertentu. Pak, ada identitasnya, Pak. Ada kartu identitasnya, Bu. Nah, identitas itu apa sih? Jadi bapak ibu kamu atau kakak kamu atau kamu sendiri mengeluarkan sebuah KTP. Nah, di situ beberapa identitas kamu akan terlihat seperti nama, kemudian alamat, dan lain-lain. Sekarang, apa sih identitas? Kita lihat dulu pengertian dari identitas. Identitas itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jati diri. Nah, kalau ini contohnya pembunuh itu sudah diketahui polisi, artinya sudah diketahui namanya siapa, tempat tinggalnya di mana. Itu adalah jati diri. Jadi dapat kita simpulkan, identitas karya adalah jati diri sebuah karya yang diulas. Harus tahu dong, ketika kita mau mengulas, ini nama karyanya apa.
Siapa sih yang membuat karyanya? Nah, itu harus diberitahu dulu sebelum kalian mengulas hal-hal lainnya. Baik, contohnya seperti ini. Judul buku, kaya dengan Graphoselling. Kemudian penulis Yosandi LS, penerbit PT Visi Media Jakarta, cetakan pertama 2012. Tebal ini 14 plus 170 halaman. Kenapa tulisan seperti ini? 14 itu yang menggunakan Romawi ini adalah halaman-halaman pengantar. Kemudian plus 170 adalah halaman intinya ya, mulai pembahasannya. Ini yang 14 itu, yang Romawi ini seperti kata pengantarnya, daftar isinya, itu ada di halaman-halaman awal. Kemudian harga bukunya 38.000. Nah, ini adalah beberapa identitas karya dari buku Kaya dengan Graphoselling. Selanjutnya kita akan bahas mengenai buku Ayah. Buku Ayah di sini identitasnya adalah judul Ayah, pengarang Andrea Hirata, penerbit PT Bentang Pustaka, edisi pertama Mei 2015, halaman XX ya, 20. Pengantarnya ada 20 ya, plus 412 halaman. Dan ada ISBN. Jadi ISBN itu apa sih? Saya akan bahas mengenai ISBN. ISBN itu adalah International Standard Book Number, adalah deretan angka, ada sekitar 13 digit sebagai pemberi identifikasi unik secara internasional terhadap suatu buku maupun produk seperti buku yang diterbitkan oleh penerbit. Setiap nomor memberikan identifikasi unik untuk setiap terbitan buku dari setiap penerbit, sehingga keunikan tersebut memungkinkan pemasaran produk yang lebih efisien bagi tokoh buku, perpustakaan, universitas, maupun distributor. ISBN diberikan oleh Badan Internasional ISBN yang berkedudukan di London, dan Perpustakaan Nasional RI Republik Indonesia merupakan badan nasional ISBN yang berhak memberikan ISBN kepada penerbit yang berada di wilayah Indonesia dan KDT, katalog dalam terbitan. Itu adalah ISBN ya. Jadi nomor unik yang diberikan dari setiap buku, ini ada ISBN-nya. Kalau kita lihat, jadi ini ada beberapa identitas karyanya, judul, pengarang, penerbit, edisi, halaman, dan jumlah halaman maksudnya ya, jumlah halaman, dan ISBN. Nah, letaknya di sini tergantung dari cetakan ya. Jadi kalau koran ini di tengah, kalau ini di awal ya. Tapi siokianya untuk identitas ini kebanyakan memang harusnya dia di awal. Seperti ini, contoh yang bagus ya. Ya, baik. Walaupun ada juga yang menulisnya di tengah, ada tulisnya malah di bawah gitu. Akan tapi rekomendasi dari saya, saran dari saya, kalau untuk menulis, maka tulislah bagian awal seperti ini. Kebanyakan ini lazim digunakan adalah di awal seperti ini. Baik, itu adalah identitas karya. Apapun yang berkaitan dengan identitas karya silakan diletakkan pada bagian identitas karya. Kalau di sini tidak ada ISBN ya. Kalau di sini dituliskan ISBN. Jadi semakin lengkap identitas karyanya semakin bagus. Kalau ditanyakan apa saja, ya judul pasti, pengarang, penerbit, kemudian edisi pertama, karena ini cetakan ini biasanya ada beberapa kali cetak ya. Jadi di sini edisi pertama, cetakan pertama Mei 2015, pertama kali cetak. Begitu? Baik, sudah dilihat contohnya? Sudah paham mengenai identitas karya? Letaknya contoh yang bagus seperti ini, ya. Nah, ini kalau contoh dari tempo.com ini ya, Kulari ke Pantai ini contoh film ya. Kulari ke Pantai 2018, produksi Miles Film, sutradara Riri Riza, produser Mira Lesmana, ini cerita, kemudian pemainnya siapa saja. Nah, letaknya juga nih kalau di sini di bawah nih. Ini ada tulisan sebenarnya saya potong. Ini di bawah. Sekali lagi rekomendasi dari saya, saran dari saya, gunakan identitas karya di bagian atas. Tapi harus ada, semuanya ada nih. Semuanya ada di film ada, kemudian di buku novel ada identitas karyanya. Baik. Nah, bagaimana cara menemukan identitas karya? Untuk
menemukan identitas karya, nah saya akan contohkan di sini. Ya, ini ada e-book buku Ayah karya Andrea Hirata. Ini untuk melihat identitas karyanya, kita bisa ada lembar identitas karya. Kita geser sampai kita menemukan lembar identitas karya. Nah, di sini adalah lembar identitas karyanya. Kalau kita lihat, di sini sudah lengkap judulnya Ayah. Ini di bawahnya ada Andrea Hirata. Cetakan pertama Mei 2015, penyunting Imam Risdianto. Penyunting itu editornya ya, perancang sampul, pemeriksa aksara, penata aksara, digitalisasi, diterbitkan nih penerbitnya PT Bentang, dan seterusnya. Yang diperlukan kalian bisa eh, cantumkan sebagai seorang pengulas bisa kalian cantumkan apa saja yang diperlukan. Biasanya sih judul memang ya, tadi kemudian pengarang, tadi edisinya, kemudian penerbit, begitu. ISBN juga silakan ditampilkan nih jumlah halaman ya. 20 plus 420, 412 halaman dan seterusnya. Ya, ini sangat memudahkan kalian dalam mengulas. Ketika seorang pengulas ingin mengulas, lihat bagian lembar 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 identitas karya. Begitu. Nah, sekarang bagaimana kalau film? Kalau film, kamu juga bisa lihat di biasanya ada poster film ya. Ini juga ada bisa dilihat pemainnya siapa, kemudian ini sutradaranya siapa, atau informasi-informasi lainnya yang bisa kalian temukan lewat promosi-promosi dari film tersebut. Baik, kita masuk pada bagian akhir yaitu simpulan. Nah, struktur teks ulasan yang pertama adalah identitas karya. Kemudian, identitas karya adalah jati diri sebuah karya yang diulas. Cara menemukannya, yang pertama membuka halaman yang berisikan identitas karya untuk buku. Jadi kalau buku, kalian buka halaman yang berisikan identitas karya. Akan tapi kalau film, kalian bisa membaca informasi pada poster suatu film atau informasi-informasi lainnya yang dapat kalian temukan di sumber-sumber lainnya yang terpercaya. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan struktur teks ulasan yang pertama, yaitu identitas karya. Dan video selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur teks ulasan bagian kedua, yaitu orientasi. Untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi yang pertama ini, bagian satu ini identitas karya, saya sudah siapkan kuis yang ada di bagian deskripsi, linknya ada di bagian deskripsi. Silakan kalian ke deskripsi, klik link kuisnya dan kerjakan kuisnya ya untuk menguji seberapa besar pemahaman kalian mengenai penjelasan tadi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa yuk belajar lagi ke struktur teks ulasan bagian yang kedua orientasi pada video berikutnya ya. Terima kasih banyak buah lakum di balik pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.